Bab 4011 Leluhur Suci Sungai Darah. Tepat saat bayangan merah darah hendak menyatu dengan tubuh Qin Chen, sebuah ledakan tiba-tiba meletus. Gelombang energi naga sejati meletus dari tubuh Qin Chen, langsung menghempaskan bayangan iblis merah darah itu. Leluhur suci sungai darah. Jadi itu kau, dasar bajingan tua. Suara dingin naga leluhur primordial bergema. Energi naga sejati primordial yang mengerikan melonjak keluar dari cakram giok penciptaan Qian Kun. Naga leluhur primordial, itu kau. Aura merah darah meraung dengan ganas. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Pantas saja aku merasa ada yang janggal. Kau masih hidup. Di kehampaan, sesosok merah darah muncul, menjulang tinggi ke langit seperti dewa kuno, memegang kekuatan absolut. Leluhur suci sungai darah. Kalau kau tidak mati, bagaimana mungkin aku mati? Aku sudah lama merasakan ada yang tidak beres di sini. Peta giok kekacauan dan aura kacau ini sangat aneh. Ternyata itu jebakan yang kau pasang. Raung, di dunia yang kacau. Naga leluhur primordial menampakkan diri. Bertransformasi menjadi dewa naga yang tak tertandingi. Berhadapan dengan leluhur suci sungai darah. Sejak tiba di sungai bintang yang kacau, naga leluhur primordial telah merasakan sesuatu yang tidak beres. Begitu pula Qin Chen, yang tetap waspada. Tanpa diduga, sebuah kekuatan kuno memang tersembunyi di sini. Orang ini pastilah salah satu kekuatan primordial di era kuno. Anak manusia, serahkan leluhur suci sungai darah ini kepadaku. Kau urus wanita gelap itu, kata naga leluhur primordial dengan suara berat. Hati-hati jangan sampai dirasuki oleh makhluk tua sungai darah itu. Kalau begitu terima kasih banyak, naga leluhur primordial senior, kata Qin Chen dengan hormat. Lalu dengan cepat terbang menuju Sangguan Waner. Sangguan Waner menatap bayangan merah darah yang luas di langit, mengerang, dan berbalik untuk pergi. Tetapi Qin Chen berubah menjadi naga sejati, tiba seketika. Kekuatan mengerikan berputar di sekelilingnya, mencoba menangkapnya. Namun, sebelum kekuatan naga sejati ini sempat mengikat tubuh Sangguan Waner, mereka sudah dihancurkan olehnya. Ini tak akan berhasil. Sangguan Waner terlalu kuat. Ki sejati saja tak mampu menangkapnya kecuali seseorang menggunakan tubuh fisik untuk menahannya. Qin Chen menerjang maju, melepaskan tendangan banjir naganya. Terbang menyamping dengan kaki terbentang lebar bak gunting raksasa, mengiris Sangguan Waner. Satu kaki menghantam wajahnya, yang lain mengenai tulang keringnya. Bang! Gelombang kejut dahsyat meletus. Sangguan Waner menahan serangan itu. Dan Qin Chen, yang tak mampu menjatuhkannya, memanfaatkan kesempatan itu untuk melilitnya. Kakinya berusaha menguncinya. Namun, tubuh Sangguan Waner bergetar. Kekuatannya terlalu besar, mengancam akan menerbangkan Qin Chen. Di saat kritis, Qin Chen mengaktifkan hukum waktu, menyebabkan kehampaan sedikit bergetar. Bang! Kaki Qin Chen terasa sangat tajam. Memanfaatkan jeda sesaat itu, ia akhirnya menjerat dirinya di punggung wanita itu. Kakinya bagai dua rantai besi yang melilit pinggang Sangguan Waner. Tindakan ini terjadi dalam sekejap mata. Tampak ambigu, tetapi sangat berbahaya. Mata Sangguan Waner menjadi sedingin es. Amarah dan rasa malunya meledak sepenuhnya. Gelombang kekuatan gelap mengalir melalui tubuhnya, berkumpul di belakang kepalanya. Dan ia menerjang Qin Chen dengan kepala tertunduk. Pupil mata Qin Chen mengerut. Tangannya terjulur, seolah ditempa emas. Kekuatan naga sejati bangkit di dalamnya. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraih kepala Sangguan Waner. Ia yakin dengan kekuatan fisiknya. Yakin ia bisa menggunakan metode ini untuk menahan Waner dan memahami perubahan. Sangguan Waner terkejut dan murka. Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang pria mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan? Terlebih lagi, postur mereka sangat tidak senonoh. Dan dengan latar belakang ini, seluruh tubuhnya dipenuhi energi iblis dan energi darah gelap. Dengan serangkaian bunyi gedebuk, mereka beradu hebat. Sepasang sayap gelap muncul dari belakang Sangguan Waner, langsung berbalik dan menyelimuti Qin Chen. Seperti kerang di laut yang membuka cangkang kristalnya untuk menyegel mangsanya lalu melelehkannya. Qin Chen tentu saja melawan dengan ganas. Tinjunya menyambar ke depan bagai kilat. Kakinya mengunci pinggang rampingnya. Berusaha mati-matian. Kakinya bersinar seperti rantai logam. Mencoba memutuskan pinggang rampingnya. Waner,
Ini aku. Qin Chen berulang kali bertransmisi. Jiwa sucinya bergetar melawan jiwa Sangguan Waner, mencoba membangunkannya dan memulihkan sebagian kesadaran aslinya. Namun, tatapan Sangguan Waner dingin, tak tergerak oleh suara Qin Chen. Kulitnya yang putih dan bercahaya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Ia memancarkan cahaya gelap. Setelah menggunakan kemampuan ilahi tingkat tingginya untuk membentuk cincin ilahi pelindung, mencoba melepaskan Qin Chen dan mengisolasinya. Namun, Qin Chen tetap teguh, tak mau menyerah, dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Kakinya seakan terpaku di tempat, mengunci pinggang ramping Sangguan Waner, sementara lengannya melingkarinya. Meskipun posturnya sugestif, Qin Chen tidak memendam pikiran jahat, ia hanya ingin membangunkan Sangguan Waner. Namun, Sangguan Waner terlalu kuat, kekuatan gelapnya terlalu bergejolak. Kekuatan yang tak kalah dahsyat dari darah Raja Kegelapan. Mengerikan tak terkira. Sepasang sayap gelapnya semakin kuat, menyelimuti Qin Chen. Mengancam. Saat ini, Qin Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Kemampuan ilahinya mengerikan. Bahkan tubuh naga sejatinya pun tak mampu menahannya. Namun, ia menolak mundur. Masih memegang inisiatif. Menguncinya. Untuk sesaat, ia terjebak dalam dilema. Keduanya terkunci dalam kebuntuan. Entah Sangguan Waner akan memurnikannya menjadi genangan nanah dan darah, atau dia akan memenjarakannya sepenuhnya. Boom! Sangguan Waner murka, dan keduanya berbenturan, jatuh dari langit dan menabrak sungai keos di bawah. Dengan raungan yang memekakan telinga, mereka terjun kembali ke bagian dalam pulau giok keos. Situasi Qin Chen berbahaya. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah juga terkunci dalam pertempuran. Gemuruh, bentrokan kekuatan tingkat atas, yang diresapi aura kekacauan primordial, mengungkapkan bahwa naga leluhur primordial, bagaimanapun juga, hanya memiliki satu mutiara naga yang berisi jiwa ilahi primordialnya. Kekuatan jiwanya yang sebenarnya tetap berada di danau jiwa di dalam sarang naga keos. Di sarang naga keos, naga leluhur primordial tidak akan ada duanya. Namun, di sungai kekacauan ini, leluhur suci sungai darah, yang telah mengolah tempat ini selama bertahun-tahun, langsung mengerahkan energi kekacauan dan sisa energi iblis gelap, memaksa naga leluhur primordial untuk mundur berulang kali. Namun, naga leluhur primordial tetap tak gentar. Sebelum dunia kekacauan Qin Chen terbentuk, ia mungkin takut pada lawannya. Tetapi setelah terbentuk, ia tak kenal takut. Jika ada bahaya, ia bisa langsung kembali ke dunia kekacauan. Tepat saat kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, sesosok tiba-tiba menghilang ke area gelap dan berkabut. Itu adalah Molly. Ia mendongak, berharap melihat harta karun. Tetapi malah melihat sosok merah darah yang menjulang tinggi berhadapan dengan naga purba raksasa yang seolah mencapai langit dan bumi. Tekanan yang luar biasa membuat jiwanya gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia tercengang. Dan di mana Qin Chen? Bab 4012 Siapa yang telah aku singgung? Di kehampaan, kekuatan naga yang melonjak dan aura merah darah menyelimuti udara. Dua kekuatan mengerikan berbenturan, melepaskan gelombang yang mengerikan. Pemandangan ini membuat Molly merasakan kekaguman yang mendalam. Jiwanya tertekan oleh aura ini. Gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Molly benar-benar bingung. Sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah. Seru leluhur iblis Luoho kaget. Wajahnya kosong dan tertegun. Ia telah lama menduga bahwa naga leluhur primordial tersembunyi di dalam tubuh Qin Chen. Sekarang, melihat naga leluhur primordial, leluhur iblis Luoho masih sangat terkejut. Setelah mengalami bertahun-tahun dan era yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar melihat beberapa sosok dari masa itu masih membuatnya sangat kagum. Benda tua itu, dia belum mati, dan masih ada leluhur suci sungai darah. Leluhur iblis Rahu menatap sekelilingnya. Tatapannya menajam, karena ia merasakan gumpalan energi darah melonjak di dalam sungai kekacauan yang bergulung dan kabut hitam, berisi hukum operasi Dao Surgawi. Aturan yang mengalir dan berubah menjadi rune yang berkilauan. Naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, leluhur iblis senior Rahu. Apa yang terjadi? Molly agak bingung, masih tidak memahami situasinya.
Bukankah sudah kubilang sebelumnya bahwa temanmu mungkin memiliki makhluk kuno di dalam dirinya? Itulah naga leluhur primordial. Keduanya lahir di awal alam semesta. Muncul dari kekacauan sebagai makhluk primordial dan dewa iblis. Yang kacau. Alasan temanmu berevolusi menjadi naga sejati dan memiliki jiwa naga justru karena naga leluhur primordial. Sedangkan untuk leluhur suci sungai darah, nada suara leluhur iblis Rahu tiba-tiba menjadi serius, menunjukkan sedikit kesadaran. Sebelumnya aku bertanya-tanya mengapa begitu banyak peta giok keos muncul di sungai bintang keos. Sekarang sepertinya itu kemungkinan besar. Jebakan yang dipasang oleh leluhur suci sungai darah. Jebakan. Pupil iblis Li mengecil tajam, memancarkan cahaya dingin, seolah sedang berpikir keras. Benar. Leluhur suci sungai darah ini adalah leluhur darah yang muncul dari kekacauan kuno, mengandung dao surgawi darah. Dia dapat mengintegrasikan aturan darahnya sendiri ke dalam kekuatan apapun. Begitu seseorang menyerap kekuatan ini, selama dia mengoperasikan aturan darah, dia kemungkinan besar akan memanipulasi orang yang menyerap kekuatan darah, membuat semua orang yang hadir menjadi sasaran empuk. Jadi, Qin Chen, dia. Molly terkejut. Menurut leluhur iblis Luohou, naga leluhur primordial sedang menjadi parasit di tubuh Qin Chen. Tapi sekarang, di sini dia hanya melihat naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah, tetapi tidak melihat Qin Chen. Mungkinkah Qin Chen sudah? Mustahil. Molly menggelengkan kepalanya. Ia tak percaya Qin Chen akan binasa di sini. Mereka berdua telah naik dari benua Tianwu ke alam surgawi, mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang perjalanan. Meskipun leluhur suci sungai darah adalah dewa iblis kuno yang kacau, ia sama sekali tak percaya bahwa ia bisa membunuh Qin Chen. Adapun siapa di dunia ini yang paling memahami Qin Chen? Molly jelas salah satu dari segelintir orang terbaik. Bocah ini, bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Mata Molly berkedip. Leluhur iblis senior Luohou, cepat periksa apakah ada yang salah di sekitar sini. Molly buru-buru berkata, ada yang salah. Tatapan leluhur iblis Luohou beralih, dan ia tiba-tiba melihat pulau giok kekacauan. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ini, bukan. Dinding giok kekacauan telah hilang. Leluhur iblis Luohou terkejut dan tak percaya. Pulau giok kekacauan ini seluruhnya terbuat dari giok kekacauan. Sebening kristal, memancarkan aura asal kekacauan. Namun, aura asal kekacauan ini kehilangan sesuatu. Kekuatan inti. Ini jelas merupakan gejala hilangnya dinding giok kekacauan. Dan hilangnya esensinya ini baru saja terjadi. Jelas baru saja terjadi. Sialan. Si brengsek Qin Chen itu pasti mengambilnya. Molly meraung marah. Dia tahu anak ini tidak akan datang ke sini untuk sesuatu yang baik. Boom, boom, boom. Di dalam kehampaan, leluhur suci sungai darah dan naga leluhur primordial saling beradu dengan sengit. Tabrakan mereka menciptakan raungan memekakkan telinga saat pertempuran mereka berkecamuk. Meskipun leluhur suci sungai darah telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, naga leluhur primordial, setelah memperoleh aura penciptaan dunia kekacauan, memiliki kendali yang lebih tinggi atas kekacauan. Lebih jauh lagi, tempat ini adalah lokasi dinding giok kekacauan, yang mengandung kekuatan kekacauan yang tak terbatas dan mengerikan, membuat naga leluhur primordial tidak kalah kuat dari leluhur suci sungai darah. Senior Luohou leluhur iblis, apa yang kita lakukan sekarang? Aura primordial yang luas menekan, membuat Molly sulit bernapas. Wajahnya muram. Dinding giok kekacauan telah lenyap. Ini adalah benda paling berharga di dunia ini. Seperti yang dikatakan leluhur iblis senior Luohou. Biarkan kedua bajingan tua itu bertarung. Kita akan menuai hasilnya. Leluhur iblis Rahu menyeringai jahat. Leluhur iblis Rahu tua itu, sepertinya dia tidak mau bergerak. Di langit, naga leluhur primordial mencibir dalam hati ketika melihat leluhur iblis Rahu tidak bergerak. Apa dia pikir dia bisa duduk, diam, dan menonton harimau-harimau bertarung? Dengan kerja keras leluhur suci sungai darah selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia membiarkan orang luar masuk? Hahaha. Satu lagi. Benar saja. Ketika Molly muncul di area berkabut hitam ini, leluhur suci sungai darah sangat gembira. Sekarang dia hanya memiliki jiwa darah yang tersisa. Kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk merasuki Qin Chen.
Jika dia bisa merasuki orang di depannya, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Boom! Aura merah darah langsung menyelimuti Molly. Sialan! Ekspresi Molly berubah drastis. Sialan! Bukankah orang ini sedang bertarung dengan naga leluhur primordial? Kenapa tiba-tiba ia mengincarnya? Hehehe. Bocah. Jadilah wadah bagi leluhur suci ini. Leluhur suci sungai darah mencibir. Dan kekuatan merah tua yang melonjak langsung mengalir ke tubuh Molly, mencoba merasukinya. Kekuatan merah tua yang melonjak itu menyapu liar ke arah Molly. Sialan, Molly hampir gila. Aura merah tua mengalir di sekujur tubuhnya. Dan aliran kekuatan darah yang membawa aura primordial perlahan-lahan menyerbunya, mencoba menyihir pikirannya. Siapa yang telah kusinggung? Molly benar-benar frustrasi. Ia baru saja tiba, dan sudah dirasuki. Kenapa ia selalu diperlakukan seperti mangsa? Adakah yang lebih sial darinya? Gemuruh. Kekuatan merah tua yang melonjak terus menyebar, mencoba memasuki tubuh Molly. Tatapan Molly dingin. Lautan jiwanya bergejolak liar, dan kekuatan Gu Iblis pun aktif. Sebuah lubang hitam yang melahap dan mengerikan terbentuk di dalam tubuh Molly. Inilah kekuatan Gu Iblis yang diaktifkan oleh Molly. Mencoba merasukiku. Jangan coba-coba. Energi iblis melonjak dari tubuh Molly, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Meskipun jiwanya gemetar dan berjuang untuk berfungsi di bawah tekanan leluhur suci sungai darah, tekadnya melonjak, melawan energi darah leluhur suci sungai darah yang menyerbu. Hehehe. Seorang yang mulia berani melawan erosiku. Apa kau pikir kau memiliki dewa iblis kuno di dalam dirimu untuk dilawan? Bab 4013 Waner. Ini aku. Leluhur suci sungai darah tertawa terbahak-bahak. Ia masih geram karena Qin Chen berhasil menahan invasinya. Dan sekarang invasi lain telah muncul. Jika ia bisa merasuki orang ini dan mendapatkan tubuh fisik, kekuatan leluhur darahnya, yang telah dipadatkan selama bertahun-tahun, akan memiliki wadah. Menekan kelompok primordial akan sangat mudah. Dalam pandangan leluhur suci sungai darah, bahkan dengan hanya kekuatan jiwanya yang tersisa, ia dapat dengan mudah merasuki Molly. Boom! Semburan kekuatan darah langsung mengalir ke tubuh Molly. Kekuatan Gu Iblis kuno di dalam tubuh Molly bersirkulasi dengan liar, tetapi hanya mampu menyerap sedikit kekuatan leluhur darah. Sebagian besar kekuatan darah meresap ke dalam sel dan daging Molly, mencoba mengendalikannya. Hehehe. Bocah. Jangan melawan. Di hadapan leluhurmu. Lebih baik kau menyerah dengan patuh. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan tubuh fisikmu dipermalukan. Leluhur suci sungai darah tertawa terbahak-bahak. Dan kekuatan darah yang mengerikan itu dengan cepat tiba di atas lautan jiwa Molly. Lautan jiwa Molly adalah samudera yang dalam, bergelora dengan air hitam pekat yang luas, yang sangat mengejutkan leluhur suci sungai darah. Ia tak menyangka lautan jiwa yang mulia ini begitu luar biasa, bahkan membuat leluhur suci sungai darah merasakan kedalaman yang luar biasa. Selama ia menduduki lautan jiwa bocah ini, ia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh fisiknya. Hahaha. Bocah, serahkan tubuh fisikmu kepada leluhur ini. Leluhur suci sungai darah terkekeh, dan hukum darah yang bergulir menyebar dengan cepat. Tepat ketika hukum darah ini hendak sepenuhnya menduduki jiwa Molly, sebuah kekuatan iblis yang mengerikan membubung ke langit dari lautan jiwa Molly. Boom! Bersamaan dengan kekuatan iblis yang membubung ke langit itu adalah sebuah hantu iblis yang sangat besar. Hantu iblis ini bertubuh manusia dan berekor ular, berlengan 4, berwajah ganas, dan membuka mulutnya yang besar. Seketika, kekuatan melahap yang bergulir melonjak, dengan panik menyerap kekuatan darah yang mengelilingi ke dalam tubuhnya. Apa? Leluhur suci sungai darah meraung murka. Kekuatan merahnya yang bergejolak liar di dalam diri Molly. Ganas dan mengerikan. Seperti iblis yang mengamuk menghancurkan galaksi. Leluhur iblis Luohou. Leluhur suci sungai darah meraung kaget dan marah. Apa yang telah ia masukkan ke dalam tubuh Molly adalah kekuatan darah yang telah ia padatkan selama ribuan tahun. Meskipun hanya setitik, itu tetap merupakan hasil dari usahanya yang tak henti-hentinya. Ia tak pernah menyangka bahwa kekuatan itu akan dilahap oleh kekuatan iblis dalam diri bocah ini. Dan kekuatan iblis ini tak lain adalah leluhur iblis Luohou, yang, seperti dirinya, berasal dari masa lalu.
Boom! Leluhur suci Sungai Darah langsung menjadi gila. Apakah ia benar-benar seberuntung itu? Orang yang ia miliki sebelumnya memiliki naga leluhur primordial di dalam dirinya. Dan orang ini memiliki leluhur iblis Luohou di dalam dirinya. Ketika nasib buruk menimpa, bahkan air minum pun dapat menyebabkan masalah. Dilahapnya setitik kekuatan darah langsung merusak vitalitas leluhur suci Sungai Darah. Hahaha. Orang tua, kau telah menderita kerugian besar. Naga leluhur primordial tertawa terbahak-bahak. Leluhur suci Sungai Darah ini benar-benar ingin melahap bocah di hadapannya ini. Bocah ini mengandung kekuatan leluhur iblis Rahu. Jika leluhur suci Sungai Darah mengira pihak lain hanyalah seorang pemuda, maka ia sedang menertawakannya. Benar saja. Leluhur suci Sungai Darah langsung menderita kekalahan. Boom! Pada saat ini, leluhur iblis Rahu tak bisa lagi bersembunyi. Sesosok hantu dewa iblis memancar dari tubuh Molly. Di atas sungai kekacauan. 3. Kekuatan kuno saling berhadapan dari kejauhan. Niat membunuh mereka yang kuat mengguncang langit dan bumi. Di dalam pulau giok kekacauan, Qin Chen dan Sangguan Waner terkunci dalam pertarungan sengit. Tubuh mereka bersentuhan. Tetapi tidak ada keintiman. Hanya niat membunuh yang mengerikan. Tubuh Sangguan Waner melonjak dengan cahaya gelap. Sayapnya seperti langit malam. Dengan kepakan kecil, ia terlempar mundur menuju dinding kokoh pulau giok kekacauan dengan dentuman keras. Qin Chen mengerang saat punggungnya menghantam gunung giok kekacauan yang keras. Darah menetes dari bibirnya. Kekuatan gelap merasuki tubuh Sangguan Waner. Semua rune gelap dalam darahnya beresonansi dan berubah menjadi api gelap yang lebih terang yang membakar lawannya. Namun, Qin Chen tak kenal ampun. Tubuhnya diselimuti energi kacau. Tangannya mencengkeram leher Sangguan Waner. Mencekik lehernya yang seputih salju dan elegan. Sangguan Waner tidak memberinya kesempatan itu. Murka. Ia jatuh di udara. Menabrak pegunungan di sekitarnya. Hingga akhirnya, mereka berdua jatuh bersama ke bagian dalam pulau giok kekacauan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, mereka bertabrakan di tanah Chaos Jade. Langsung menghancurkannya berkeping-keping. Menciptakan kawah raksasa. Tanahnya luar biasa keras. Bahkan Qin Chen, dengan tulang besi dan fisiknya yang sempurna, serta darah naga sejati yang mendidih, kesulitan menahannya. Seluruh pulau terbuat dari Chaos Jade yang paling keras. Inti dari Chaos Origin, membuatnya sangat tangguh. Konfrontasi langsung dengannya sepertinya tidak akan menguntungkan bagi manusia. Darah mengalir dari mulut dan hidung Qin Chen. Yang terpenting, tubuhnya terbakar oleh api gelap, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan pakaiannya pun menjadi abu. Jika dia tidak menggunakan Haotian Divine Armor untuk menahan sebagian besar serangan, dia pasti sudah telanjang bulat. Meski begitu, Sangguan Waner geram. Tatapannya dingin. Dia suci dan mulia. Kapankah seorang pria pernah sedekat ini dengannya? Dia merasa malu dan marah. Namun perasaan aneh bergejolak di dalam dirinya. Bajingan terkutuk ini. Sangguan Waner meronta lebih keras lagi. Boom! Cahaya gelap menyambar ke atas. Menghantam dinding dan puing-puing Chaos Jade. Qin Chen mengerang berulang kali. Keduanya terlibat dalam pertarungan bunuh diri. Luka parah seperti itu tak hanya menyakitkan bagi Qin Chen, yang berdarah dari ketujuh lubangnya, tetapi juga bagi Sangguan Waner. Waner, ini aku, raung Qin Chen. Ia tak tahu apa yang terjadi pada Sangguan Waner, tetapi ia bisa merasakan rasa sakitnya. Jika ia melepaskannya, ia tak tahu kemana ia akan pergi. Dan mengapa Sangguan Waner menjadi anggota klan kegelapan? Ada banyak hal yang ingin ia ketahui. Jika Sisi tahu ia telah melihat Waner tetapi membiarkannya pergi, ia juga akan patah hati. Qin Chen mencengkeram leher Sangguan Waner yang halus dan lembut. Tubuhnya berubah menjadi wujud manusia. Bukan lagi naga sejati. Ia mengerahkan kedua tangannya. Mencoba menstabilkan kepala Sangguan Waner. Tatapannya bertemu dengan tatapannya. Waner. Ini aku. Ini Qin Chen. Qin Chen meraung. Matanya berkilat cahaya ilahi. Dan fluktuasi energi jiwa ilahi yang tak terhitung jumlahnya memancar dari antara alisnya. Mencoba menyerang pikiran Sangguan Waner. Ia tak percaya Sangguan Waner akan melupakannya. Qin Chen. Saat itu, tubuh Waner bergetar. Matanya berkaca-kaca. Seolah samar-samar teringat sesuatu. Dan ia agak linglung. Namun kemudian,
Ia meraung kesakitan. Kekuatan gelap melonjak dalam dirinya. Dan ia kembali mengamuk. Dengan suara boom, sebagian tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam ini mulia dan memiliki aura yang unik. Namun mengandung energi iblis yang luar biasa. Menusuk tangan Qin Chen dengan menyakitkan. Menyebabkan darah mengalir dari jari-jarinya saat ia berjuang untuk melepaskan diri. Bab 4014 Memori Terdalam. Berhasil. Waner memang mengingatnya. Qin Chen gembira. Setidaknya tindakan Waner membuatnya menyadari bahwa jauh di dalam jiwanya pasti masih ada sisa-sisa kenangan masa lalunya, meskipun tampaknya terpendam. Boom! Guntur bergemuruh. Setelah menguncinya di tempat, Qin Chen berulang kali memanggilnya. Menggunakan jiwanya untuk memanggilnya. Tetapi ia merasa itu tidak efektif. Sangguan Waner meronta dengan keras. Qin Chen mengeratkan genggamannya. Memeluknya erat-erat. Aliran cahaya jiwa menyerang. Dan Sangguan Waner berusaha keras untuk memalingkan wajahnya. Pada saat itu, bibir Qin Chen tanpa sengaja menyentuh daun telinga Sangguan Waner. Tubuh Sangguan Waner bergetar hebat. Matanya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Seolah-olah ia sedang mencoba mengingat sesuatu. Ini, Qin Chen gembira. Saat ini, Qin Chen teringat tahun itu di domain bela diri. Ketika ia dan Sangguan Xier sedang bermesraan. Tetapi kenyataannya, Waner lah yang berada di sisinya. Ini adalah postur favorit Waner saat itu. Waner masih ingat kejadian saat itu. Lepaskan aku. Teriak Waner dengan marah. Menoleh menatap mata Qin Chen yang dalam dan penuh kasih sayang. Entah kenapa, jantungnya mulai berdebar kencang. Waner, kau pasti masih ingat aku. Tangan Qin Chen membelai pinggang Waner. Tangannya meraba-raba tubuhnya. Kali ini, ia membelainya dengan lembut. Sesuatu yang dulu mereka sukai. Sosok Waner luar biasa anggun, menggairahkan, dan memikat. Ia sungguh cantik. Kedua kakinya yang panjang dan ramping bagaikan batu giok, putih tanpa cacat, berkilau bak porselen yang memikat. Kaki-kaki ini terasa seperti dunia lain, memiliki esensi langit dan bumi, memanfaatkan naluri paling primitif dalam diri Qin Chen. Qin Chen menggertakkan giginya untuk membangunkan Waner. Ia harus melakukan ini. Ia tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Tetapi Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh betis Waner, meremas dan memainkannya dengan lembut. Waner merasa seperti tersambar petir. Perasaan ini terukir dalam ingatannya. Pikirannya kacau. Terkejut oleh sentuhan intim Qin Chen. Wajah cantiknya langsung memucat. Rona merah di pipinya semakin memikat. Erangan yang menggetarkan jiwa keluar dari tenggorokannya. Tubuh halusnya gemetar seperti burung puyuh di tengah musim dingin. Sangguan Waner tidak tahu apa yang terjadi padanya. Matanya dipenuhi amarah. Dan ia ingin melawan sekuat tenaga. Tetapi tubuhnya lemah. Seolah-olah ia tenggelam dalam perasaan ini. Tak mampu melarikan diri. Seolah-olah ia akan sepenuhnya tenggelam ke dalam surga yang lembut ini. Perasaan ini terukir jauh di dalam jiwanya. Dan bahkan waktu pun tak mampu mengikisnya. Chen, gumam Sangguan Waner. Ini bukan karena ia teringat Qin Chen, melainkan reaksi naluriah. Kerinduan yang tak tertahankan di hatinya. Di tempat tangan besar dan kasar itu menyentuh, seolah-olah menghasilkan arus listrik, membuat wanita itu mati rasa. Bahkan sebagai seorang ahli yang terhormat, ia tak bisa terbang dengan stabil. Ia bergoyang di udara bersama Qin Chen, seolah-olah sedang mabuk. Waner menggigit bibirnya. Kilatan gelap di matanya, memperlihatkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Ia tampak tenggelam dalam perasaan ini, namun sekaligus berjuang dan melawan. Mengangkat kakinya yang ramping untuk menendang Qin Chen, mencoba melepaskan diri. Namun, tangannya secara naluriah memeluknya. Sebuah dorongan primitif menggelora dalam dirinya. Qin Chen tak pernah menyangka Waner, yang tak bisa ia bangunkan apapun yang ia lakukan, akan menjadi lebih sadar dalam situasi ini. Tiba-tiba ia melepaskan semburan kekuatan, menekan Waner sekuat tenaga. Qin Chen benar-benar lepas kendali, menatap wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, mengenang kenangan yang menyakitkan, namun juga indah. Ia rela mengorbankan dirinya untuk membangunkan Waner. Tangannya meraba-raba Waner dengan bebas, tanpa hambatan dan sepenuhnya tanpa hambatan. Sensasi lembut dan harum menyapu dirinya. Pinggang Waner terasa tanpa tulang. Luar biasa elastis.
Seolah-olah sedikit kekuatan dapat mematahkannya. 10 jarinya menari-nari ke atas dan ke bawah, membelainya dengan setiap usapan yang mungkin. Sementara mulut besarnya, tanpa hambatan, mencium Waner dengan ganas. Erangan lembut keluar dari bibirnya. Pikiran Waner sepenuhnya menyerah. Tubuhnya terbakar hebat. Energi sejati Qin Chen melonjak dalam dirinya. Terasa seperti serangan paling mematikan. Aura maskulin yang membakar menembus pakaiannya. Membakar tubuhnya yang halus. Membuatnya benar-benar lemah dan gemetar. Bahkan belayan lembut itu menjadi sangat menggoda. Energi sejatinya mandek. Dan ia dan Qin Chen terhuyung ke samping menuju tanah. Buk, keduanya jatuh dengan keras ke tanah. Lepaskan aku. Kekuatan gelap melonjak di sekitar Waner saat ia menggertakkan gigi dan berteriak. Tampaknya menahan rasa sakit yang menyiksa jauh di dalam jiwanya. Bibir merah cerahnya hampir tergigit mentah-mentah. Ia mencengkeram kepala Qin Chen, mencoba mendorongnya. Tetapi sensasi geli itu menguasainya, membuatnya tak berdaya. Postur ini hanya mengobarkan hasratnya. Aku tidak akan melepaskannya. Qin Chen mencium Waner dengan kuat. Lidahnya berputar-putar seperti ular. Menjawab dengan samar. Kondisi Waner saat ini tidak normal. Ia seolah telah melupakan segalanya. Hanya belayan dan sentuhan masa lalu yang bisa membuatnya kehilangan kendali dan kembali sadar. Kekuatan Waner terlalu tinggi. Bahkan teknik terlarang jiwa surgawi pun tak mampu membangunkannya. Untuk membangunkannya, Qin Chen tak punya pilihan selain menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Dengan bunyi gedebuk, Qin Chen dan Waner, yang terjerat dalam pelukan mereka, berguling dan jatuh di dalam pulau giok kekacauan. Boom! Di dalam tubuh Qin Chen, kekuatan yang melonjak menyatu dengan kekuatan sangguan Waner. Saat keduanya berpelukan erat, kekuatan primal gelap dalam diri Waner menyerbu dengan liar ke dalam tubuh Qin Chen, menyatu dengan darah raja kegelapan di dalam dirinya. Ah! Qin Chen meraung kesakitan. Kekuatan darah raja kegelapan terlalu mendominasi, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, seolah-olah sedang membentuk kembali tubuh fisiknya. Sementara itu, kekuatan primal gelap dalam tubuh Waner semakin mengerikan. Di lautan jiwanya, belati giok gelap memancarkan untaian energi primal murni, yang memasuki tubuh Qin Chen melalui ciumannya di tubuh Waner yang halus. Boom! Tubuh Qin Chen merasakan sakit yang luar biasa di bawah baptisan energi gelap. Namun, ia tidak mau melepaskan Waner, karena ia tahu jika ia melepaskannya, Waner pasti akan jatuh ke dalam kondisi tak berperasaan itu. Di bawah rasa sakit Qin Chen yang menindas, Waner tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Mata indahnya tertutup rapat, bulu matanya yang panjang bergetar tanpa henti. Tubuhnya yang lentur dan tak bertulang menggeliat di bawah Qin Chen, dan erangan tertahan dan penuh kerinduan keluar dari tenggorokannya. Ia tampak pasrah pada takdirnya, tak lagi melawan. Tangannya dengan lembut membelai kepala Qin Chen, seperti yang mereka lakukan di kehidupan sebelumnya ketika mereka tak terpisahkan. Dalam benak Waner, inilah kenangan terindahnya, tak terlupakan selamanya. Dua air mata mengalir di pipi Waner, sedingin es. Qin Chen merasakan sakit yang tajam di hatinya. Ia tak tahu apa yang terjadi pada Waner. Mengapa ia tak bisa mengingat apapun. Seketika Waner bergumam lirih. Qin Chen menggendong Waner, membawanya langsung ke dalam cakram giok penciptaan. Bab 4015 mengambil alih pulau. Wus! Qin Chen dan sangguan Waner tiba-tiba muncul di dunia kacau yang dibentuk oleh cakram giok penciptaan. Ketika sangguan Waner menyadari bahwa ia berada di dunia yang benar-benar baru, ia tiba-tiba terbangun. Pada saat itu, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan raungan yang menggelegar, kekuatan kekacauan yang melonjak mengalir deras, kekuatan dunia yang luas, menyelimuti sangguan Waner seperti tentakel. Lepaskan aku. Sangguan Waner menatap dingin ke arah Qin Chen. Matanya bergejolak dengan kekuatan gelap yang menyebabkan kekuatan dunia bergetar hebat, mencoba melepaskan diri dari segel dunia yang kacau. Kekuatan aturan gelap yang melonjak dan mengerikan itu sangat dahsyat dan meresap. Tetapi Qin Chen mengaktifkan cakram giok penciptaan, yang berisi energi primordial kelahiran dunia, dan tiba-tiba menekan kekuatan ini. Jika itu adalah cakram giok penciptaan Qian Kun yang lama, mungkin tidak akan mampu menjebak sangguan Waner saat ini. Namun, cakram giok penciptaan Qian Kun kini telah berevolusi menjadi dunia yang kacau.
Di tengah kekuatan yang melonjak, inilah aturan Dao surgawi unik Qin Chen, yang memenjarakan Sangguan Waner di sini. Naga kecil, kau awasi dia untukku, kata Qin Chen, berbalik dan meninggalkan dunia yang kacau itu. Raung, detik berikutnya, sebuah raungan bergema, dan dari danau sungai bintang Netherworld, sesosok naga sejati yang besar membubung ke langit. Naga sejati ini seluruhnya berwarna merah tua. Sisiknya berkilau seolah terbuat dari kristal, mengalirkan aliran kekuatan naga sejati yang berkilauan. Ia tak lain adalah naga merah cakar raksasa Netherworld. Kini, naga kecil telah menyerap kekuatan kekacauan primordial saat dunia yang kacau itu terbentuk, bertransformasi menjadi naga sejati. Pada sisik merahnya, aliran aura Netherworld mengalir, membawa kekuatan mengerikan sungai bintang Netherworld. Naga kecil adalah makhluk dari sungai bintang Netherworld, yang secara alami memiliki aura sungai bintang Netherworld dari alam semesta gelap, yang membuatnya unik. Qin Chen hanya bisa menjebak Sangguan Waner untuk saat ini dan menangani masalahnya nanti. Ia menduga perubahan aneh Waner pasti ada hubungannya dengan klan iblis abis. Di dalam Pulau Giok Chaos, Qin Chen tiba-tiba muncul. Pulau Giok Chaos ini terbentuk dari energi kekacauan primordial yang dipancarkan oleh dinding Giok Chaos selama miliaran tahun. Pulau ini juga merupakan inti dari sungai Chaos ini. Selama aku menyerapnya ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun, itu pasti akan membuat semakin sempurna. Di luar Pulau Giok Chaos, suara gemuruh bergema saat naga leluhur primordial dan leluhur iblis Rahu bertarung melawan leluhur suci Sungai Darah. Namun, mata Qin Chen berkilat, dan indera ilahinya langsung menembus ke dalam kedalaman dan luasnya Pulau Giok Chaos, di mana ia merasakan keagungannya yang tak terbatas. Pulau kecil ini, seukuran kota kuno, mengandung inti energi kekacauan. Meskipun tidak sebanding dengan harta karun kekacauan tingkat tinggi seperti dinding Giok Chaos, pulau ini tetap luar biasa. Bahkan mungkin diidam-idamkan oleh para ahli tertinggi. Seluruh pulau, bagaikan binatang buas purba, tertidur di sungai Chaos. Seluruh tubuhnya berkilau dan berkilau, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah dengan sedikit gerakan, dunia akan meledak, dan ia akan terbangun. Seberapa besar esensi chaos yang terkandung dalam Pulau Giok Chaos seperti itu? Jika diekstraksi, pulau itu mungkin bisa membangun ras papan atas, tanpa khawatir akan kekurangan sumber daya. Tentu saja, Qin Chen ingin merebut Pulau Giok Chaos ini terutama demi dunia chaos. Meskipun energi chaos yang terus-menerus memancar dari dinding Giok Chaos cukup untuk mendukung pertumbuhan dunia chaos yang berkelanjutan, kecepatannya agak kurang. Jika Pulau Giok Chaos ini dapat diserap ke dalam dunia chaos, itu akan sangat menguntungkan pembentukannya. Ayo, petik 2. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan serangkaian suara menggelegar, kekuatan dunia yang mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke Pulau Giok Kekacauan. Di inti Pulau Giok Kekacauan, Qin Chen melepaskan ratusan segel tangan ke segala arah. Hukum Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya menembus jauh ke dalam pulau untuk mulai menyegelnya. Seluruh pulau kekacauan bergetar hebat. Langit dan bumi runtuh. Sungai kekacauan retak. Dan seluruh bagian dalam bintang kegelapan bergemuruh dan meraung. Apa? Di atas sungai kekacauan, leluhur iblis Luohou dan yang lainnya, yang terlibat dalam pertempuran sengit, berbalik kaget, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang membuat mereka ngeri. Gemuruh, Pulau Giok Kekacauan ini, yang berisi asal-usul kacau yang tak terhitung jumlahnya, mulai bergetar hebat. Energi dunia melonjak di sekitar pulau, terus-menerus melepaskan semburan energi spasial. Seseorang mengambil alih Pulau Giok Kekacauan. Leluhur suci Sungai Darah ngeri, hampir menjadi gila. Siapa yang mengambil alih Pulau Giok Kekacauan? Dengan raungan yang memekakan telinga, seluruh Pulau Giok Kekacauan melesat ke angkasa di depan mata semua orang, menghancurkan angkasa dan menciptakan kawah raksasa di Sungai Kekacauan, menyebabkan air meluap dan membentuk air terjun. Asteris Wus, asteris Pulau Giok Kekacauan yang sangat besar melayang di udara, lalu lenyap dalam sekejap, sepenuhnya dipindahkan ke dunia kekacauan oleh Qin Chen. Qin Chen muncul kembali di kehampaan, melayang di angkasa. Benar-benar bocah Qin Chen itu. Molly menggertakkan giginya. Matanya berkilat hijau.
Ia bertarung sampai mati dengan leluhur suci sungai darah di sini. Sementara Qin Chen bersembunyi di pulau giok kekacauan ini. Tak hanya merebut tembok giok kekacauan tetapi kini bahkan merebut seluruh pulau. Ini keterlaluan. Molly sangat ingin bergegas dan merebut kembali pulau giok kekacauan dari Qin Chen. Namun, ia tak berani bertindak gegabah. Malah mengaktifkan arai 100 Dewa Iblis. Bersama leluhur Iblis Rahu. Untuk melawan leluhur suci sungai darah. Membuatnya tak punya kesempatan untuk menyia-nyiakan serangan. Hahaha. Aku suka bocah manusia ini. Naga leluhur primordial sangat gembira. Melihat Qin Chen muncul sendirian dan menyingkirkan pulau giok kekacauan. Ia langsung tahu bahwa Qin Chen mungkin telah berurusan dengan wanita gelap itu. Setelah menyingkirkan pulau giok kekacauan, Qin Chen berbalik. Bersiap untuk menyerbu naga leluhur primordial. Saat itu, kekuatan spasial yang dahsyat melintas di sisi Qin Chen. Dan tiba-tiba sebuah pohon buah yang memancarkan cahaya ilahi yang dahsyat muncul, pohon kekacauan. Di sekitar pohon kekacauan, aliran energi kuno mengalir. Dengan cepat mendekati Qin Chen. Pohon kekacauan, tatapan Qin Chen menajam. Sementara mata Molly melebar. Ini adalah pohon harta karun yang selama ini diperebutkan banyak orang. Satu buah kekacauan dapat mengolah seorang ahli mulia. Dan dengan begitu banyak buah kekacauan di pohon kekacauan ini. Berapa banyak ahli mulia yang dapat diolahnya? Saat pohon kekacauan menyerbu, Qin Chen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Meskipun kekuatannya kini berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelum ia memasuki tempat ini, ia masih agak khawatir dengan harta karun langka seperti pohon kekacauan. Ini karena pohon kekacauan mengandung aura waktu yang mengerikan. Kekuatan ilahi yang terkondensasi selama miliaran tahun. Sebelum buah kekacauan matang, tidak ada sosok sekuat Whitebone Earth Venerable yang berani memasuki jangkauan pohon kekacauan. Setiap ahli tingkat Earth Venerable yang berani masuk langsung dilenyapkan menjadi abu oleh kekuatan waktu pohon kekacauan. Kendali waktu semacam itu bahkan dapat menyebabkan kematian seorang Heavenly Venerable. Qin Chen tentu saja dipenuhi rasa khawatir.